usai, dimenangkan oleh 02. Seperti diprediksi saya, 02 menang, tapi kemenangannya diwarnai dengan gugatan ini, itu, dan lain sebagainya. Dan saat ini yang lagi rame adalah tentang hak angket, teman-teman, dimana 01 dan 03 diberitakan akan menggunakan hak angket di dalam proses imbas dari Pilpres kemarin itu. Mungkin dari kalian ada yang belum mengerti hak angket itu apa sih? Mari kita baca bareng-bareng ya. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian hak angket ini dilakukan oleh DPR ya teman-teman. Tentunya kalau dilakukan DPR, kita harus merujuk perolehan kursi dari Pilpres tahun berapa ya? Ingat saya 2019 ya. Nah, disinilah kalau kita lihat dari perolehan kursi di Pilpres tersebut, kalau digabungkan 01 dan 03, perolehan suaranya ketika dilakukan hak angket, andai kata kader-kadernya, maksud kader-kader dari partai-partai yang 01 dan 03 ini loyal kepada partainya, bisa memenangkan hak angket tersebut. Karena perolehan kursi di Senayan, mereka akan lebih banyak daripada perolehan dari partai-partai yang berkoalisi dari 02. Nah, tentunya ini baik 01 dan 03 yang bergabung dengan 02 memiliki strategi-strategi agar bisa memuluskan rencananya masing-masing. Nah, tentunya ini akan semakin seru ya teman-teman. Karena di sini ketika hak angket ini dilakukan, tentunya hal itu bisa merugikan dengan 02 ya. Walaupun di sini sesungguhnya hak angket itu diperuntukkan untuk menyelidiki terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintahan ini tentunya pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi. Apakah perundangan-undangan ini yang dimaksud adalah menabrak tatanan konstitusi yang meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden, ataukah begitukah? Kita juga nggak tahu di sini ya. Cuman di sini yang ingin saya prediksi adalah tentang hak angket ini. Apakah akan berhasil dilakukan? Bagaimanakah imbasnya? Ataukah 02 berhasil menghambat agar tidak dilakukan hak angket? Mari kita laksanakan, bukan laksanakan ya. Mari kita taruh di sini tentang hak angket. Apakah hak angket itu akan terlaksana di sini? Ada simbol justice teman-teman. Pertimbangan, keadilan ya, atau proses hukum, di mana dari kubu 02 berharap kalau ada sesuatu yang berimbas dari hasil Pilpres kemarin, hendaknya gugatan itu dilayangkan di MK. Tapi kenyataannya 01 dan 02 lebih memilih hak angket. Nah, tentunya hal ini masing-masing kubu ini memiliki strateginya masing-masing ya. Karena kalau 01 dan 03 maju ke MK, tentunya mereka juga ada kekhawatiran barangkali ada paman atau hal yang lainnya dan lain sebagainya. Makanya mereka lebih memilih ke hak angket karena dari perolehan suara dari Pilpres tahun 2019, jika dipadukan 01 dan 03, perolehan suara di kursi Senayan itu lebih banyak daripada koalisi 02 saat ini. Nah, tentunya masing-masing pihak ini sudah berpikir matang peluangnya. Nah, peluangnya kalau di MK nanti takutnya
diloloskan 02. Nah, kalau di angket peluangnya 01 dan 03 ada harapan untuk bisa memenangkan. Selanjutnya kartu yang kedua tentang hak angket. Ada ketidakjujuran di sini. Seperti yang diinginkan 01 dan 03 dengan adanya hak angket untuk menyelidiki adanya penyimpangan-penyimpangan terkait pelaksanaan undang-undang. Ini juga keluar kartunya 7 pedang. 7 pedang ini simbol dari seseorang melakukan rencana diam-diam tanpa sepengetahuan orang lain di sekitarnya. Yang artinya ada ketidakjujuran di sini yang berharap untuk diselidiki. Kemudian ada semangat di sini. Jadi 01 dan 03 ini semangat memperjuangkan hak angket tersebut. Karena mereka merasa ada ketidaksesuaian atau undang-undang yang tidak dijalankan secara semestinya. Ini ya, mereka berjuang di sini ada simbol seorang pemuda mengendarai kuda, yang artinya semangat untuk memperjuangkan hak angket tersebut. Kemudian berhasilkah? Ada 3 cangkir teman-teman. Masih diusahakan dengan berkoalisi bergabungnya 01 dan 03. Apakah ini ada kaitannya dengan dimana pertemuan Pak Nasdem atau Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi? Ya, itu tentu saja ada kaitannya, karena jika hak angket ini dilakukan terlaksana, ada secara logika dari perolehan kursi 01 dan 03 jika digabung 02 bisa kalah di dalam hak angket tersebut. Di sini ada semacam 3 cangkir yang bersulang, sebuah pesta yang artinya berusaha untuk menjalin sebuah kerjasama demi sebuah kesuksesan. Selanjutnya ego. Nah, di sini mulai rame, ada ego, ada pertempuran, ada silang pendapat dan lain sebagainya. Ya, semakin panas situasi dan kondisi perpolitikan negara Indonesia. Ada ego yang bermain di sini, sama-sama memperjuangkan nasibnya baik-baik, sama-sama tidak ada titik temu yang pada akhirnya simbol dari pertikaian. Ini ya, simbol dari pertikaian. Selanjutnya ada the Trimer. The Trimer ini baru mengawali sebuah perjalanan. Seperti hak angket ini baru mengawali sebuah perjalanan yang belum tahu hasilnya nanti seperti apa. Sekalipun secara logika, kalau dari perolehan Pilpres tahun 2019, jika kader-kader yang duduk di Senayan loyal kepada partainya, setia kepada ketua umumnya, tidak mengah-mengoh atau tidak sampai disuap dan lain sebagainya, kemenangan hak angket bisa dimenangkan oleh koalisi 01 dan 03 jika mereka bersatu. Nggak tahu lagi kalau misalnya 01 berpihak kepada 02 atau 03 berpihak pada 02, tentunya hak angket ini bisa dimenangkan 02. Tapi kalau 01 dan 03 solid, nah tidak mengah-mengoh, bisa memenangkan hak angket tersebut. Nah, di sini makanya ada the Trimer. Dalam menyikapi ide-ide hak angket ini harus hati-hati. Karena segala sesuatu kemungkinan bisa saja terjadi. Itu merupakan langkah awal demi adanya sebuah keadilan, ya. Nah, ketika baik 02, 01, 03 salah dalam mengambil kebijaksanaan, bisa jadi masuk jurang atau bisa jadi mengalami kegagalan atau keinginannya tidak tercapai, malah keterpurukan yang dia dapat. Tapi kalau hati-hati menyikapi semuanya ini, akan ada keberuntungan yang diperoleh, teman-teman. Situasi nanti akan semakin memanas kalau menurut dari kartu-kartu ini. Karena 01 dan 03 kalau dilihat dari kartu ini gigih sekali untuk mengadakan hak angket. Sedangkan 02 keberatan lebih menyarankan untuk melaporkan ke MK. Nah, disinilah ada ego yang bermain, ya.
Ego karena adanya sebuah kepentingan dari pihaknya masing-masing. Selanjutnya, bagaimanakah nasib Pak Jokowi ya? Karena di sini tadi kan hak angket diperuntukkan untuk menyelidiki pelanggaran-pelanggaran dari undang-undang yang udah dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah ini ujuk-ujuknya nanti ke Pak Jokowi juga, karena sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan negara Indonesia. Bagaimanakah nasib Pak Jokowi di sini? Baik apa buruk? Baik apa buruk nasib Jokowi ke depannya? Karena hak angket nanti bisa berujung ke pemakzulan ya teman-teman. Pemakzulan kepala negara. Bagaimanakah nasib Pak Jokowi ke depannya? Ada simbol need to move on, yang artinya kalau kamu melihat dari sisi gelap, kamu tidak akan melihat dari sisi kebaikan. Nah, makanya di sini bisa dikatakan kebaikanmu sepanjang tahun bisa terhapus karena keburuk kamu sehari atau 2 hari. Ya ini ya, seperti ini lambang dari Pak Jokowi. Kita tahu kan Pak Jokowi ini bisa dikatakan presiden yang sangat membangun negara Indonesia. Jalan tol dari sana dan sini kebangun, kemudian kita juga dimudahkan dalam bepergian dan lain sebagainya, dan tentunya hal itu sangat membuat masyarakat menjadi memiliki nilai plus kepada Pak Jokowi. Tapi di menjelang akhir masa jabatannya ada manuver-manuver yang dilakukan Pak Jokowi, dan itu ibaratnya seperti kebaikan setahun terhapus oleh keburukan sehari. Ini ya, makanya di sini the need to move on. Ketika kamu melihat sisi gelapnya, kamu tidak akan, atau gini, ketika kamu terlalu benci, kamu tidak akan melihat sisi kebaikannya. Tapi ketika kamu terlalu memujanya, kamu tidak akan bisa melihat sisi keburukannya. Ini ya, makanya kamu harus bisa melupakan dan harus bisa netral dalam menilai seseorang. Selanjutnya, nasib Pak Jokowi bagaimana? Tantangan yang berhasil ditaklukkan. Ada bendera merah, yang artinya bisa menaklukkan tantangan yang dihadapinya, sekalipun ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, ya, merasa tersakiti. Kemudian nasib Pak Jokowi ke depannya ada 7 cangkir, yang mana dengan adanya masalah-masalah yang ada di sini, ada 7 cangkir melambangkan perasaan-perasaan yang lebih melihat ke dunia luar atau di sekitar yang jauh dibanding melihat situasi dan kondisi yang dekat dengannya. Yang artinya terlalu berpikiran yang macam-macam sehingga tidak bisa melihat apa yang dirasakan orang-orang di sekitarnya. Atau begini, terlalu bermimpi yang muluk-muluk, yang pada akhirnya kamu tidak akan bisa melihat orang-orang yang sedang membutuhkan sesuatu di dekatmu, karena kamu terlalu bermimpi yang muluk-muluk. Nah, ini seperti itu ya. Selanjutnya ada simbol 2 pedang, yang artinya pikirannya mau melangkah ini, mau melangkah itu, masih ragu-ragu untuk Pak Jokowi ini. Jadi masih melihat situasi dan kondisi yang ada. Satu kartu lagi nasib Pak Jokowi, ada 7 tongkat, yang artinya Pak Jokowi harus siap menghadapi persoalan-persoalan yang ada dikarenakan imbas dari sebuah tindakannya. Ini ya, yang namanya hidup kan selalu tebar tuai ya teman-teman. Kalau kamu menebar tuai kalau kamu menebar benih seperti ini, hasilnya nanti juga seperti ini. Ya, jadi untuk nasib Pak Jokowi di sini masih agak harus hati-hati Bang Pak Jokowi dalam menentukan langkah di sini, masih melihat situasi dan kondisi, tapi bagaimanapun juga pikirannya saat ini masih kacau kalau dilihat dari sini.
Ya, kalau dilihat sini masih kacau karena apa? Efek dari sebuah kebijaksanaan yang sudah dia lakukan tempo hari. Di sini sebenarnya Pak Jokowi sudah berusaha untuk menaklukkan situasi dan kondisi dan sebenarnya berhasil. Nah, berhasil ini mungkin keberhasilan dari 02, berhasil guys kayak gitu ya. Tapi di sini ternyata banyak sekali perasaan-perasaan yang dirasakan dikarenakan benturan-benturan yang terjadi saat ini, apalagi ada suara-suara yang menuntut hak angket. Nah, disinilah Pak Jokowi ada kebimbangan. Saya harus melangkah seperti apa? Pikiran-pikiran ini dilambangkan dua pedang ini yang melambangkan sebagai pemikiran atau pertimbangan-pertimbangan atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan ini harus seperti apa. Sedangkan tantangannya luar biasa. Jadi Pak Jokowi ini tentunya berusaha melobi agar tidak sampai terjadi hak angket. Andai kata sampai terjadi hak angket, berusaha untuk menggembosi suara 01 dan 03 atau berusaha agar 01 dan 03 tidak bergabung atau tidak berkoalisi dalam hak angket tersebut. Karena secara hitung-hitungan tentunya kalau kader-kadernya yang ada di Senayan ini orangnya loyal kepada partainya, kepada ketua umumnya, ini akan sangat merugikan 02. Ya, sangat merugikan 02. Ini kalau dilihat dari hak angket. Nah, sekarang yang saya lihat, apakah 02 akan tetap menjadi presiden? Sekalipun dari ontran-ontran di sini, kalau dilihat dari hokinya bisa teman-teman. Tapi nggak tahu lagi kalau dilihat dari kartu tarot. Karena hokinya di sini Pak Prabowo dengan Gibran ini memiliki pendukung yang luar biasa. Dan memang harus kita akui perolehan suara mereka sangat jauh dibanding 01 dan 03. Perolehan suara 50% lebih, sehingga tidak mungkin ada pemilu putaran kedua karena angkanya sangat jauh. Makanya dari 01 dan 03 lebih memilih ke hak angket itu tadi. Apakah Pak Prabowo dengan Gibran bisa menjadi presiden negara Indonesia? Endingnya dari permasalahan yang ada ini, walaupun hak angket tadi kan ujungnya di pemerintahan Pak Jokowi, ujungnya. Tapi bisa merambat-merambatkah nanti jika terjadi hak angket? Tentunya bisa. Mari kita lihat di sini. Bagaimanakah nasib Prabowo dengan Gibran? Apakah bisa menjadi kepala negara Indonesia? Prabowo Gibran. Ada 6 koin. Ada perhatian, saling memberi, saling mengasihi, take and give seperti itu, yang artinya masyarakat ini masih menginginkan mereka untuk menjadi presiden dan wakil presiden di negara Indonesia ke depannya. Kemudian ada simbol dari kerjasama. Kerjasama tentunya simbol dari koalisi-koalisi mereka yang berusaha mensupport atau yang berusaha untuk melancarkan dari Pak Prabowo dan Gibran ini agar bisa segera dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Kemudian endingnya seperti apa? Endingnya Wisconsin. Untuk saat ini masih dalam pertimbangan-pertimbangan. Loh, kenapa ada Wisconsin? Ada pertimbangan-pertimbangan? Tentunya juga ada terkait dengan ada pemilu ulang juga kan, yang ada kecurangan ini di TPS dan lain sebagainya, itu akan ada pemilihan ulang, sehingga di sini kartunya juga begitu. Masih ada pertimbangan-pertimbangan, masih dipertimbangkan. Terus 2 kartu lagi. Setelah semuanya itu, apakah mereka bisa menjadi presiden dan wakil presiden? Ada simbol semacam pergerakan, semacam perjalanan menuju apa yang diharapkan. 1 kartu lagi.
ada 8 pedang teman-teman, yang artinya perjalanan mereka masih belum mulus. Masih ada kekhawatiran-kekhawatiran yang mereka pikirkan. Ada 8 pedang, simbolnya seperti ini. Seorang wanita matanya ditutup jadi nggak tahu apa-apa, tapi dia sudah membayangkan ada pedang di depannya. Nah, yang artinya ada simbol sebuah perjalanan yang dipenuhi dengan kekhawatiran. Ya, tentunya ini ada kaitannya dengan hak angket dari DPR nantinya, jika memang itu benar-benar dilaksanakan. Karena ketika 01 dan 03 bergabung dan andai kata kadernya yang duduk di Senayan loyal banget kepada partainya masing-masing, sedangkan perolehan mereka lebih besar daripada 02, nah ini yang sangat-sangat mengkhawatirkan untuk 02. Makanya di sini ada kekhawatiran yang masih saja terpikirkan untuk saat ini. Satu kartu lagi, imbasnya nanti bagaimanakah untuk 02, terutama untuk Pak Prabowo dengan Gibran, imbasnya seperti apa? Ada simbol 7 jangkir, yang artinya jadi pikirannya jadi macam-macam di sini. Imbasnya pikirannya jadi macam-macam terkait dari kondisi-kondisi yang seperti ini. Jadi di sini hasilnya untuk 02 ini masih abu-abu ya teman-teman. Dari ke-6 kartu ini hasilnya masih abu-abu. Tapi semoga saja kondisi negara Indonesia bisa baik-baik saja dan tidak terjadi huru-hara dan lain sebagainya. Sebenarnya 02 ini ada hoki dari angka kelahirannya, memiliki penggemar banyak, makanya mereka ada kemenangan saat Pilpres 2024 kemarin itu. Hanya saja ada sesuatu langkah yang nabrak tatanan itu tentang meloloskan Gibran itu melalui Paman Usman. Tentunya hal ini menjadikan catatan dari pihak-pihak rivalnya, karena sudah menabrak tatanan konstitusi ya. Ini yang menjadi catatan, dan ini tentunya yang bisa ada kaitannya dengan hak angket nanti ya, karena ada kaitannya dengan undang-undang. Apakah begitu? Mungkin saja, karena saya juga kurang paham masalah tata negara ya teman-teman. Tapi di sini nasib dari Pak Prabowo dan Gibran masih perlu diperjuangkan lagi agar bisa menjadi presiden dan wakil presiden ke depannya. Karena di sini kartu-kartunya masih abu-abu sekali, terutama di sini ada simbol 8 pedang tadi itu. Sebuah perjalanan yang masih penuh kekhawatiran. Nah, ini yang kurang bagus. Ya, seperti itulah ya teman-teman. Yang namanya hoki ya hoki. Sekalipun misalnya dari Gibran sudah melangkah dengan jalur yang seperti itu, kalau hoki ya hoki. Hanya saja apa yang sudah dilakukan ini nanti juga akan ada hukum tebar tuai. Makanya menjadi seperti ini jadinya. Dari kenekatan melangkah itu dengan menabrak tatanan itu pada akhirnya membuat catatan tersendiri dari 01 dan 03 yang suaranya di bawah mereka. Jadi apa ya, makanya sebuah kemenangan itu alangkah baiknya dilakukan dengan jalan yang baik, agar kemenangan itu bisa meminimalkan terjadinya gugatan-gugatan yang seperti ini. Ya, yang terbaik aja untuk negara Indonesia. Semoga permasalahan ini cepat kelar, semoga tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak kita